Dereng Prof habis ini. Setelah presentasi. Iya. Ya. Mbak Nur ngajar di mana? Saya di farmasi, di kampus farmasi, Prof, di Akademi Farmasi Surabaya dekat Unesa Ketintang. Oh, yang ya, Ketintang itu ya? Iya, dekat LPMP kalau nggak salah. Ya. Mengajar juga ya? Iya, jadi dosen tetap di sini. Oh iya. Jadi pas topiknya ya, enggak? Iya. Sudah terlihat Bapak Ibu, teman-teman maksudnya. Sudah terlihat Mbak. Baik, mulai. Oh, Mbak Nur. Iya Pak. Halo Mbak Nur. Iya Prof. Iya. Pak Ujang pesan ya. Tolong buatkan daftar nama mahasiswa S3 yang memang menempuh mata kuliah ini ya. Pembelajaran, bidang pembelajaran. Tidak untuk pedoman saya dan juga untuk suatu ketika ada catatan-catatan ya untuk masing-masing mahasiswa. Tolong nanti disusulkan ya untuk daftar mahasiswanya ya. Kalau bisa ya mungkin ke kampus, nanti ke TU tata usaha ya, untuk mungkin diprintkan bisa, enggak apa-apa ya. Nanti filenya mungkin kirimkan ke saya ya. Nanti saya ke sana. Ya kan, dimulai. Oke, sebentar saya pindah hostnya dulu karena tidak stabil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Ujang dan teman-teman. Selamat siang. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal disertasi saya yang berjudul Visibilitas E-Turning Aid untuk meningkatkan kecakapan membaca pada mahasiswa farmasi. Nah, berbincang tentang judul ini sebenarnya judul ini sudah mengalami diskusi dan didiskusikan oleh dosen-dosen mata kuliah di semester sebelumnya, di mana konstruk dari proposal saya itu sebenarnya lebih ke arah pengembangan awalnya, seperti proposal disertasinya Pak Faizin minggu kemarin. Nah, akhirnya ketika ada instruksi untuk lebih mengarah ke setelah pengembangan, akhirnya judul ini dari bimbingan dari dosen pembimbing, akhirnya disepakati dari dua dosen pembimbing ini disepakati kata visibilitas ini yang akan saya pakai untuk judul ini gitu. Jadi fokusnya adalah di visibilitas ini. Sedangkan untuk E-Turning Aid itu sebenarnya juga mengalami diskusi yang panjang di semester-semester sebelumnya, dan ini insya Allah kedepannya juga akan saya ubah lebih. Saya sudah punya beberapa cadangan untuk mengganti istilah ini, cuman saya belum waktunya untuk ini karena saya masih fokus di visibilitasnya dan bimbingannya masih sampai situ. Kemudian ini E-Turning Aid ini adalah sebenarnya strategi atau model pembelajaran yang akan saya tawarkan di proposal disertasi ini. Karena tadi judulnya tentang e-turning, artinya kita itu pembelajarannya pelaksanaan pusatnya itu daring begitu ya. Jadi saya menekankan di latar belakang masalah ini, meskipun pandemi telah berlalu, tapi peminat untuk pembelajaran daring itu masih tinggi. Dari Lestari, artikelnya Lestari juga menekankan itu. Kemudian dari Google Trend, kalau searching Google Trend itu masih pada rata 50/5 di dunia untuk minat pembelajaran luring
Jadi 50 untuk pembelajaran luring dan 5 untuk daring, dan di Indonesia itu 49:5. Artinya pembelajaran luring itu masih sangat diminati sampai saat ini, meskipun era pandemi itu sudah berlalu. Gitu. Dalam artikelnya Indrawati juga menekankan itu bahwa pentingnya atau menariknya pembelajaran daring itu dilakukan. Begitu juga dalam artikelnya Lee Chang Brian 2020 itu juga menggambarkan bahwa pembelajaran daring itu masih bisa dipakai pada saat ini. Menurut Van Allen, tantangannya pasti ada untuk pembelajaran daring, yaitu seperti adanya jarak itu juga akan jadi tantangan tersendiri, di mana nanti jarak ketika pembelajaran jarak jauh ketika daring seperti ini adalah yang pertama sinyal, kemudian berhubungan dengan biaya juga, berhubungan dengan tawaran strategi pembelajaran apa yang akan ditawarkan ketika daring pasti akan berbeda perlakuannya, karena kita tidak bisa melihat langsung proses pembelajaran itu. Seperti itu. Kemudian di latar belakang ini saya juga menekankan kepada pemahaman membaca. Kenapa pemahaman membaca? Karena di sini di Akademi Farmasi Surabaya itu berdasarkan awalnya itu berdasarkan dari perbincangan dari para pendidik di sini atau dosen ahli kefarmasian, terutama pada bidang kita di sini dibagi dari ada materi teori dan praktikum ya. Ketika mata kuliah teori dari beberapa mata kuliah kefarmasian itu beberapa mahasiswa bahkan banyak yang mengalami penurunan pada nilai tesnya, yaitu pada UTS dan UAS-nya. Nah, dari perbincangan itu kemudian kita berdiskusi dan mengecek nilai-nilai tersebut. Kemudian dari situ timbul keinginan untuk memperbaiki, tapi dalam ranah mata kuliah bahasa Indonesia begitu. Nah, kenapa saya sebagai dosen bahasa Indonesia di sini itu penting untuk melakukan itu? Nah, ini dijawab di paragraf selanjutnya, yaitu di Akademi Farmasi Surabaya ini adalah PTV, jadi bukan PTA. Jadi PTV itu memang orientasinya itu lebih ke praktikum gitu ya, atau dikatakan outcome based learning begitu. Jadi ketika sebelum Merdeka MBKM itu ada, sebenarnya PTV itu sudah melaksanakan itu begitu. Dan yang ada di sini itu dasarnya adalah dari pedoman kurikulum tahun 2022-2027. Kemudian pembaruan kurikulum, adanya pembaruan kurikulum sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi berlandaskan KKNI dengan Perpres nomor 8 tahun 2012 yang mengatur kesetaraan dan jenjang program pendidikan. Kemudian ada standar penyelenggaraan program studi yang diatur lebih rinci sesuai jenjangnya dalam SSN Dikti. Kurikulum yang digunakan di sini yaitu OBL, basisnya itu outcome based learning, di mana mata kuliah yang terdapat pada kurikulum tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengguna lulusan sesuai dengan kompetensi tenaga teknik kefarmasian atau TTK. Bentuk pemenuhan kompetensi TTK tersebut pada kurikulum ini digunakan matrik blueprint UKTTK, yaitu ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian. Terus juga ada dukungan dari kurikulum Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia atau APDFI dan pengkayaan institusi. Untuk lebih mempermudah melihat pencapaiannya, maka kurikulum ini disusun capaian berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi D3 Farmasi reformulasi yang terdiri dari 7 CPL. CPL reformulasi ini merupakan turunan dari profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan yang sesuai SN Dikti yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan keterampilan khusus. CPL juga ditambahkan kemampuan-kemampuan yang mencerminkan keunikan prodi sesuai dengan visi misi Akademi Farmasi Surabaya. Nah, inilah yang tercantum di kurikulum yang di sini. Kemudian, bidang ilmu yang terdapat pada Prodi D3 Farmasi berdasarkan SK 523 Akfar, terdapat 3 bidang ilmu. Jadi ini tuh baru pada tahun ini tuh lahir, ada 3 bidang ilmu di
dipetakan seperti ini, yaitu satu ada pharmaceutical complement. Di sini meliputi bidang ilmu mata kuliah dasar umum yang termasuk bahasa Indonesia. Yang kedua ada pharmaceutical practice, dan yang ketiga ada pharmaceutical science, di mana dua bidang terakhir itu adalah bidang-bidang ilmu kefarmasian memang. Kemudian karena posisi bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia di sini adalah sebagai pelengkap atau komplement, otomatis apa-apa yang ada di capaian pembelajaran itu harus berkomplement dengan mata kuliah inti. Nah, ini sangat sesuai dengan penelitian yang saya lakukan. Ada 4 kebutuhan mendasar mengapa penelitian ini penting dilaksanakan. Yang pertama, kebutuhan akan penerapan reformulasi kurikulum yang efektif. Penetapan reformulasi kurikulum di sini yang masuk bidang ilmu pharmaceutical complement mewajibkan pengembangan perangkat pembelajarannya berarti berkait erat dengan ilmu pharmaceutical practice dan pharmaceutical science. Nah, karena ini masih baru, makanya dibutuhkan penelitian semacam ini. Dan ini masih belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan asesmen membaca pemahaman yang efektif. Akurasi asesmen membaca pemahaman yang efektif memungkinkan berkait erat dengan perencanaan, penilaian, dan pembelajaran di tingkat mikro atau individu siswa dan makro kelas atau perguruan tinggi sistemik. Akurasi membaca mahasiswa di sini tidak memadai dan telah terjadi secara terus-menerus. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan nilai akhir semester pada mata kuliah kefarmasian kategori teori. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, masih rendah meskipun kesalahan ini bukan murni dari mahasiswa, tetapi bisa juga dari pengajar. Pelatihan untuk pengajar mata kuliah kefarmasian memang diperlukan, namun upaya peningkatan kecakapan pada mahasiswa lebih dibutuhkan. Penilaian mata kuliah kefarmasian kategori teori selama ini berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung pada tim dosen kefarmasian masih terfokus pada pencapaian nilai akhir tanpa ada analisis evaluasi proses yang serius. Nah, ini hasil observasi tersebut telah didiskusikan dan mencapai kesepakatan untuk mengeksplorasi masalah ini dengan pemeriksaan skor pada tes membaca pemahaman yang telah saya lakukan di tahun 2021 pada 44 mahasiswa, yaitu pada kelas B221. Kurangnya data yang dapat dibandingkan ini, jadi saya melakukannya itu masih uji coba pada 1 kali, signifikan, karena masih 1 kelas dan 1 kali saya lakukan. Masih sulit menentukan apakah perbaikan sudah benar-benar terjadi, karena belum ada kelayakan standar digunakan. Oleh sebab itu, ada kebutuhan kuat untuk mengembang ke farmasi standar yang saya baca dari beberapa buku dan dikomersilkan, seperti analisis kecakapan membaca NIL tahun 1999, ada tes membaca The Werdal Assessment of Reading Passage dari Werdal Madeleine 2000, dan tes membaca bukan kata oleh Martin and Pratt. Namun, pengembangan kelayakan standar penilaian membaca yang telah disesuaikan akan sangat penting dilakukan. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan pencapaian kecakapan membaca pemahaman yang efektif. Selama 5 tahun terakhir, pokok bahasan membaca dalam mata kuliah bahasa Indonesia di sini difokuskan pada peningkatan kemampuan baca kritis. Jadi membaca pemahaman memang belum pernah dilakukan, karena memang menurut saya untuk taraf mahasiswa memang tarafnya itu ke membaca kritis gitu. Capaian pembelajaran ini untuk meningkatkan berpikir kritis mahasiswa dengan mencari beberapa literatur dengan tema yang sama kemudian dikritisi. Nah, tema bacaan yang dikritisi bergantung pada aktualisasi tema berita yang sedang banyak di media cetak maupun elektronik. Jadi saya buat dalam artikel, hal ini menjadi bahan kajian dalam pembelajaran membaca kritis. Jadi hasil dari
penelitian itu dikaji ulang di kelas gitu dengan sudut pandang mereka sebagai mahasiswa. Meskipun analisis pokok bahasan tersebut belum bisa menyentuh ranah kefarmasian, padahal sangat dibutuhkan pencapaian ini untuk meningkatkan kecakapan membaca pemahaman mahasiswa farmasi. Ada 3 hal yang dibutuhkan dalam tercapaian kecakapan membaca pemahaman yang efektif. Yang pertama, mengumpulkan dan menyusun data. Yang kedua, kelayakan pengembangan instrumen pengukuran dan protokol penelitian. Yang ketiga, memastikan kelayakan data sebelum tes dan sesudah tes dan pemetaan peningkatan pembelajarannya. Yang terakhir, kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kelayakan atau visibilitas penerapan 8 instruksi pembelajaran baca pemahaman. Ini yang saya maksud dengan e-learning aid itu. Visibilitas menjadi faktor penting dalam penentuan penerapan 8 instruksi pembelajaran membaca pemahaman. Di sini, studi visibilitas yang fokus pada strategi pembelajaran sangat jarang ditemukan. Jadi, ketika disepakati waktu bimbingan itu tentang visibilitas, itu memang banyak yang beredar di artikel-artikel Scopus itu, visibilitasnya itu adalah tentang visibilitas industri, konstruksi bangunan, gitu, perkembangan ekonomi. Jadi jarang yang membahas tentang visibilitas, tentang pengembangan atau strategi pembelajaran. Jadi ada sedikit seperti itu. Nah, oleh karena itu, visibilitas ini ternyata juga penting dalam penelitian ini. Ini beberapa penelitian sebelumnya. Sebenarnya ini saya sudah mengumpulkan ada 5 yang berhubungan dengan membaca, tetapi belum saya masukkan di sini karena masih proses. Di sini saya masukkan masih 1 yang berhubungan dengan visibilitas dari artikel jurnal, yakni visibilitas yang dikembangkan untuk penilaian keterampilan gerak dasar anak usia prasekolah. Ini dari artikelnya Kleinberg tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau secara sistematis kelayakan penilaian Fundamental Movement Skill atau FMS untuk anak usia prasekolah. Jadi yang dinilai kelayakannya itu adalah dari, strategi atau FMS-nya ini. Kemudian yang terakhir, penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan membaca pemahaman pernah saya lakukan, yang saya jelaskan tadi pada tahun 2021. Saat itu masih berjudul Prototype Model Pembelajaran E-Cooperative Integrated Reading Composition atau ECIRC, yang saya uji cobakan pada 44 mahasiswa yang hanya terdiri dari 1 kelas. Penelitian ini mengembangkan dan mengetahui visibilitas model pembelajaran membaca yang mengkolaborasikan model pembelajaran membaca Slavin dan model pembelajaran daring Rosenberg menjadi 8 sintak pembelajaran. Sebenarnya itu intinya, yakni model pembelajaran e-learning aid. Implementasi model pembelajaran membaca ini diharapkan dapat menjadi model pembelajaran yang mampu menjawab tantangan masa depan. Rumusan masalah sebenarnya ini masih bisa dijabarkan, ini masih intinya saja, yaitu untuk menjawab keefektifan pastinya e-learning aid, karena ini e-learning aid itu adalah strategi pembelajaran yang saya susun, jadi saya perlu mengetahui keefektifannya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengetahui tentang kualitas visibilitasnya setelah mengetahui keefektifannya gitu. Dan tujuannya tentunya untuk menghasilkan keefektifan dan menghasilkan kualitas visibilitas. Manfaat penelitian secara teoretis menghasilkan pemikiran baru sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sumber daya manusia dengan visibilitas e-learning aid. Manfaat praktis bagi dosen sebagai acuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan belajar membaca pada mata kuliah Bahasa Indonesia di jurusan farmasi, karena pembelajarannya ini sangat terkait erat dengan jurusan farmasi. Bagi institusi, meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam visibilitas pembelajaran membaca pada mata kuliah Bahasa Indonesia di jurusan farmasi.
pentingnya penelitian saya pikir sudah terwakilkan saya singgung di sebelumnya tadi di latar belakang. Kemudian untuk definisi istilah, untuk visibilitas dalam penelitian ini, yang dimaksud visibilitas itu memang luas maknanya, tetapi dalam penelitian ini yang saya maksud dengan visibilitas itu adalah penilaian mengenai kelayakan dalam bidang pendidikan yang lebih fokus pada strategi pembelajaran pada tahap analisis dan implementasi pembelajaran. Jadi visibilitas strategi pembelajaran itu lebih pada tahap analisisnya atau implementasinya, seperti itu. Atau Cooperative Integrated Reading Composition yang terkonstruk menjadi 8 langkah instruksi pembelajaran. Jadi e-learning itu adalah 8 langkah instruksi pembelajaran baca pemahaman yang terdiri dari 8 langkah itu. Kemudian untuk pembelajaran baca pemahaman, pembelajaran yang berindikator mengukur pemahaman bacaan, yakni memahami isi bacaan dari hasil kegiatan membaca yang diakhiri dalam bentuk tes. Ini untuk bab 3-nya. Jadi bab 3 ini untuk jenis penelitiannya saya lebih ke memakai pendekatan mixed method atau campuran, yaitu terdiri dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Karena tadi sudah ada kata keefektifan begitu, jadi otomatis itu kuantitatif, dan untuk mengetahui visibilitas itu pasti deskriptif kualitatif ya, yang keefektifan tadi kuantitatif. Acuan pendekatan kuantitatif ini saya memakai eksperimen kuasi. Di sini yang saya ujikan itu adalah ada 2 kelompok, tapi 2 kelompok ini itu 2 kelompok eksperimen dua-duanya, jadi tidak ada kelompok yang non eksperimen gitu. Jadi 2 kelompok ini saya namakan kelompok eksperimen 1, eksperimen 2 yang sama-sama nanti ada tes awal, kemudian ada treatmentnya yang berbeda tapi serupa tapi tak sama, makanya saya kasih X1 dan X2, kemudian tes akhir yang soalnya semuanya sama, bahannya sama, soal tesnya juga sama. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan tes awal membaca, dilanjutkan dengan pelaksanaan pembelajaran e-learning aid selama 4 kali pertemuan daring, dan kegiatan diakhiri dengan pelaksanaan tes akhir. Hasil tes yang berupa skor akan diuji efektivitasnya melalui analisis statistik seperti Mean dan standar deviasi, analisis covarian atau ANCOVA, dan uji T dipakai untuk meringkas data kuantitatif. Nah, ini untuk yang acuan pendekatan deskriptif kualitatif dipakai untuk menganalisis visibilitas hasil penerapan pembelajaran e-learning aid yang telah dilaksanakan. Visibilitas pada penelitian ini berisi identifikasi kebutuhan kelayakan pada 3 hal, yaitu 1. Visibilitas materi, 2. Visibilitas media, dan 3. Visibilitas kesesuaian bahasa. Visibilitas materi membahas tentang kelayakan isi penerapan pembelajaran e-learning aid, sedangkan visibilitas media membahas tentang kelayakan tayangan materi dan kejelasan langkah penerapan pembelajaran e-learning aid, dan terakhir visibilitas kesesuaian bahasa membahas tentang konsistensi pemakaian bahasa yang digunakan dan kemudahan penyampaian informasi pada saat penerapan pembelajaran e-learning aid. Nah, ini akan lebih jelas pada tampilan layout ini, dan nanti ini akan saya turunkan jadi konsep yang lebih nyata dalam bentuk kisi-kisi wawancara. Ini layoutnya untuk visibilitas materi. Ada konsepnya visibilitas materi dan indikatornya ini. Kemudian untuk visibilitas media dan visibilitas penyesuaian bahasa. Kegiatan diawali dengan wawancara terstruktur dengan desain pertanyaan yang berkaitan dengan ketiga aspek visibilitas, dilanjutkan dengan pengumpulan data dan analisis data. Variabel penelitian. Variabel penelitian dibutuhkan pada penelitian eksperimen untuk memperjelas variabel yang akan diberi perlakuan
atau treatment, dan variabel yang diberi perlakuan adalah variabel bebas. Seperti yang saya jelaskan tadi, kedua kelompok tadi karena mengandung variabel yang sama-sama kelompok eksperimen gitu ya mudahnya, ini difokuskan pada langkah keempat dan langkah keenam. Karena di e-turning aid ada 8 langkah itu, intinya dari langkah keempat dan langkah keenam. Untuk populasinya saya ambil dari kampus ini pada kelas yang dijadwal berdasarkan pada jadwal mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia tentunya pada semester 2 tahun ajaran 2021-2022 ada 74 partisipan terdiri dari 38 mahasiswa dan 36 mahasiswa, diambil dari 234 mahasiswa yang berjumlah 6 kelas di sini. Nah, nanti kedua kelas utuh tadi, karena ini eksperimen kuasi, otomatis saya tidak perlu memilah kelompok itu, memakai kelompok apa adanya, sesuai dengan jumlah mahasiswa pada kelas masing-masing. Kedua kelas utuh dari masing-masing kelas dipilih digunakan dalam penelitian ini. Nah, ini distribusi sampelnya untuk kelompok eksperimen 1 yang akan saya beri perlakuan e-team study itu ada 38 mahasiswa, kemudian untuk kelompok eksperimen 2 yang mendapat treatment e-teaching group itu ada 36. Instrumen penelitian dan validasi. Hal-hal yang berhubungan dengan instrumen penelitian yaitu bentuk instrumen dan uji coba instrumen. Bentuk instrumen ini adalah tes pemahaman membaca yang digunakan untuk mengukur pemahaman membaca setelah kegiatan melihat tayangan video. Bentuk tes pemahaman yang digunakan adalah tes objektif pilihan ganda dengan 4 pertimbangan ya. Kenapa pilihan ganda? Dengan yang pertama, dengan bentuk pilihan ganda, partisipan diminta untuk mengidentifikasi apa yang telah dipahaminya dengan alternatif yang ada dalam pertanyaan. Yang kedua, dengan bentuk pilihan ganda, jawaban dengan mudah dikoreksi dan faktor subjektivitas pengoreksi dapat dihindari. Yang ketiga, bentuk pilihan ganda lebih praktis dan skor pemahaman baca subjek diperoleh dengan tepat. Kemudian yang keempat, cakupan siswa bisa lebih banyak. Nah, untuk selanjutnya, tes membaca pemahaman yang saya singkat TMP, yang bertindak sebagai tes awal dan tes akhir. Wawancara terstruktur dalam bentuk kuesioner Feasibility E-Turning Aid atau FETA digunakan untuk pengumpulan data kualitatifnya. FETA dipakai untuk menetapkan expert dari 3 aspek, yakni visibilitas materi, media, dan penyesuaian bahasa. Setiap TMP ini yang berupa tes awal dan tes akhir memiliki 20 item pilihan ganda. Item-item ini disusun dari wawancara teks tayangan kanal kesehatan Prof. Dr. Mangestuti Agil dan dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran membaca pemahaman sebagaimana ditentukan dalam reformulasi kurikulum di sini. Wacana teks dari tayangan kanal kesehatan tersebut diberikan pada mahasiswa untuk tiap tes. Durasi tayangan dipilih yang mendekati waktu yang sama, yakni rata-rata 30 menit. Tema kefarmasian yang dipilih yakni farmasi bahan alam yang berhubungan dengan pengobatan tradisional dan herbal. Wacana teks dari tayangan yang berupa transkripsi untuk tes awal dipilih dengan judul ini, dengan durasi ini. Wacana teks dari tayangan yang berupa transkripsi untuk tes akhir, ini sudah ditentukan judulnya dan durasinya. Kemudian untuk treatment 1, treatment 2, treatment 3 juga sama. Judulnya sudah ditentukan dengan waktunya. Kemudian untuk selanjutnya, uji validitas tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian soal-soal. Soal TMP diperiksa tentunya menggunakan tabel spesifikasi yang memastikan validitas. TMP dikembangkan oleh peneliti dan divalidasi oleh 2 ahli bidang pembelajaran bahasa Indonesia dengan pengalaman di bidangnya. Kemudian validitasnya digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada validitas konstruk, yaitu konsep atau teori yang mendasari penggunaan suatu jenis kemampuan, termasuk kemampuan berbahasa.
validitas konstruk dan untuk TMP didasarkan atas kajian terhadap kemampuan yang mendasarinya yang meliputi 5 kemampuan, yakni 1. Kemampuan memahami ide pokok, 2. Kemampuan menarik kesimpulan, 3. Kemampuan mengidentifikasi, 4. Kemampuan memahami susunan wacana tulis, dan 5. Kemampuan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan wacana tulis. Instrumen yang disusun berdasarkan ketentuan yang ada secara logis, instrumen tersebut sudah valid. Dengan demikian, validitas konstruk tidak perlu lagi diuji kondisinya, validitas langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Kemudian ada 3 hal yang berkaitan, yaitu kalau ada validitas, ada reliabilitas, kemudian ada uji daya beda, dan uji tingkat kesukaran. Nah, ini semuanya susunannya untuk menyusun agar soal itu betul-betul sesuai dan tepat sasaran begitu. Untuk visibilitas, karena tadi berdasarkan wawancara terstruktur otomatis sangat berhubungan dengan kuesioner, ini saya masih memakai skala Likert. Sebenarnya kalau dari jurnal-jurnal artikel Scopus itu mereka memakai kuesioner yang standar yang ada di sana begitu. Jadi memakai yang sudah mungkin paten atau seperti apa, nah itu yang masih saya cari. Jadi sementara ini saya masih memakai kuesioner yang saya susun sendiri dengan sistem pertanyaan memakai skala Likert ini. Seperti itu, ini untuk yang visibilitas. Kemudian untuk prosedur pengumpulan data, yang pertama pengumpulan data pada tahap awal, pada tahap sebelum perlakuan, pada tahap perlakuan, dan pada tahap setelah tes. Pada tahap awal, selama tahap ini peneliti mendapatkan izin tentunya, kemudian peneliti bermitra dengan dosen mata kuliah bahasa Indonesia yang lain untuk menerapkan pembelajaran Turning Aid sebelum pelaksanaan eksperimen di kelas. Secara khusus, dosen diajarkan tentang treatment tersebut, mulai dari konsep, prosedur, dan strategi pengajarannya. Fokusnya adalah pengelompokan mahasiswa untuk memungkinkan pembelajaran pengintegrasian video ke wacana yang dikolaborasikan dalam kelompok menjadi bahan kajian bersama. Kemudian nanti sampai pada tahap pengarahan dosen dilakukan selama 1 kali pertemuan. Tim dosen diberi rencana pembelajaran tiap pertemuan, kemudian rencana pembelajaran penerapannya dipakai pada dosen yang sesuai kelas eksperimen masing-masing. Pada tahap sebelum perlakuan, TMP diberikan sebagai tes awal selama pertemuan kedua. TMP terdiri dari 20 soal pilihan ganda, dan mahasiswa diberi waktu 45 menit untuk menyelesaikannya. Siswa diberikan arahan sebelum menjawab, kemudian siswa mengisi jawaban lewat aplikasi GForm, pengarahannya dan berjalannya tes melalui aplikasi Zoom. Sebelum perkuliahan, mahasiswa kelompok 1 dan kelompok 2 mendapatkan pengarahan pada pertemuan pertama. Mereka mendapatkan informasi tentang konsep dan prosedur langkah-langkah penerapan internet. Secara khusus, penekanan diberikan pada cara mengintegrasikan video ke wacana dan mengomposisikan informasi yang didapat untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Kelompok 1 diberikan kesempatan untuk belajar membaca informasi dari video yang ditayangkan. Kemudian kelompok 2 diberikan kesempatan untuk belajar mendiskusikan informasi dan mempresentasikan di depan kelas sebagai latihan. Kemudian pada tahap perlakuan atau treatment, pertemuan ini pada pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-6 adalah untuk perlakuan pada kelompok eksperimen di 2 kelas yang dilaksanakan secara online, topik video kanal kesehatan yang ditayangkan di kedua kelas. Pada kelompok 1, proses pembelajaran dari pendahuluan, kemudian pembelajaran ITS, dan diakhiri dengan refleksi pembelajaran ITS. Pada kelompok 2 juga dilakukan hal yang sama, dan ini adalah langkah-langkah pembelajarannya. Ini belum saya alihkan ke bahasa Indonesia, masih bahasa Inggris. Jadi kalau dilihat dari 2 gambar ini, perbedaannya adalah pada langkah ketiga. Jadi sama-sama melihat video, kemudian
mengintegrasikan ke teks, kemudian mereka melakukan menulis ulang secara berkelompok seperti itu. Nah, baru yang ketiga ini langkahnya yang berbeda. Analisis data. Analisis data pada penelitian ini melibatkan aspek kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang kuantitatif, tentunya pakai analisis statistik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk yang kualitatif dipakai untuk mengelompokkan kategori semantik dalam subtema dan tema. Setelah itu tema dikembangkan, dikumpulkan, dan disintesis menggunakan kategori semantik yang mereka rujuk. Pemilihan teknik pengumpulan data berkaitan dengan data dan sumber data yang dibutuhkan. Nah, ini untuk yang visibilitas itu belum ternamai, saya bukan memakai analisis data apa. Jadi ada beberapa artikel yang memakai analisis, sebentar. Memakai analisis interaktif model, di mana teorinya Miles dan Haberman. Itu di sana ada data collection, data reduction, data display, dan convolution. Cuma saya belum mengarah ke sana, masih rencana. Apakah itu sesuai, saya juga belum mengetahuinya, karena masih proses bimbingan. Gitu. Kemudian untuk bagian alih visibilitas, saya mencoba menerjemahkan seperti ini, yaitu saya berangkat dari karena fokusnya pada visibilitas, otomatis saya harus menghasilkan produk dulu, yaitu dari hasil implementasi produk tersebut, kemudian ada ini direncanakan, ada terus saya menguji kelayakannya, dan sampai pada tahap akhir evaluasi. Demikian presentasi dari saya. Mohon masukan atau pertanyaan. Saya harap banyak masukan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nur? Iya, Prof. Ini yang ngatur sirkulasi diskusi apa? Masuk kamu sendiri? Nggak pinjam teman toh? Presentasi sendiri, moderator sendiri gitu. Iya. Seperti sebelumnya juga. Tidak apa-apa, silakan. Coba silakan kamu tawarkan pada teman-teman, nanti dicatat siapa yang bertanya, lalu pertanyaannya apa, ya nanti karena moderatornya juga yang presentasi, ya dijawab sendiri, tidak apa-apa. Ya silakan undang teman-teman supaya ikut bergabung sekaligus mengkritisi apa yang menjadi pemikiran Mbak Nur. Silakan. Ya, silakan teman-teman. Ada pertanyaan atau saran? Ya, Bu Nuria izin. Ya, silakan Diana. Ya. Setelah membaca proposalnya Bu Nuria, sangat bagus menurut saya, tapi saya juga masih ada beberapa yang perlu saya pertanyakan. Yang pertama tentang visibilitas. Apakah visibilitas itu? Sebentar Mbak Nur, ini yang bertanya saya Pak Ujang kenal ya, namanya siapa? Salam kenal Bapak. Saya Ibu Diana Mayasari dari Jombang. Oh, Jombang. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Baik, saya ulang kembali, Bu Nuria. Saya sudah membaca proposalnya, dan menurut saya ini suatu hal yang baru dengan e-turning egg. Berarti ada mungkin e-turningnya ada yang 7, ada yang 6 mungkin ya, pemahaman saya seperti itu. Nah, apakah yang melatar belakangi akhirnya e-turning egg itu diambil oleh Bu Nuria 1. Kemudian sebenarnya e-turning egg itu strategi atau model, karena Bu Nuria itu di latar belakang atau di bab 1 itu sempat menyebut strategi, tapi di bab 2 ternyata model.
Kemudian visibilitas itu perlu nggak sih ada di dalam teori Bu Nuria? Atau mungkin saya memang belum begitu paham tentang visibilitas itu yang dimaksud dalam proposal ini. Dan tadi saya lihat di latar belakang juga belum banyak disinggung. Apakah perlu nggak ya di teori semacam itu? Ayo Bu Diana, ya terputus-putus, nggak jelas loh. Bu Nuria bisa menerima saya, Bu Nuria? Jelas. Di saya jelas. Mohon maaf, Prof. Apa perlu saya ulangi lagi, Prof? Putus-putus, nggak jelas. Yang kedua apa? Yang kedua, tadi kan Bu Nuria itu menyebutkan bahwa e-turning age itu adalah strategi. Nah, itu sebenarnya itu strategi atau model. Karena kan di situ harus konsisten. Tadi di latar belakang sempat saya baca itu adalah strategi. Ternyata di teori itu adalah model. Yang benar mana strategi atau model? Seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi tentang visibilitas, Prof. Visibilitas itu apa sih sebenarnya? Perlu nggak sih itu disampaikan secara detail di kajian teori? Seperti itu. Terima kasih. Silakan yang lainnya menyusul biar dijawab sekalian. Ya, atau mau menjawab pertanyaan Bu Diana? Ya. Atau memberikan Silakan. saran? Silakan. Nah, paham. Sambil menunggu teman-teman lain juga memberikan masukan dan pertanyaan, saya juga ada pertanyaan terhadap proposal dari Bu Nuria. Proposal Bu Nuria, kalau dari sisi judul dan seterusnya, memberikan gambaran baru dalam penelitian, paradigma penelitian yang sebelumnya biasanya orientasinya ke pengembangan, tapi ini next di setelah pengembangannya. Jadi kami juga penasaran bagaimana bentuknya dan seterusnya, untuk belajar lebih dalam tentang RNDR, tentang paradigma baru dalam penelitian yang menurut kami baru juga. Oke, Bu Nuria, Bentar Mas, belum mengenalkan diri sama apa iya. belum mencatat. Oke. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalik, Bapak. Ya. Oke. Dari Lamongan. Lamongan. Oke. Soto. Ya. Soto tahu campur dan wingko, Bapak. Juragan tapi ya juragan ya, nggak apa-apa. Juragan lele. Oke, mungkin pertanyaan pertama, Bu Nuria, halo, Bu Nuria? Ya, sepertinya Bu Nuria tersendat ini. Lancar suaranya kok, jelas di saya. Oke. Terus. Oke, pertanyaan saya Bu Nuria tentang rumusan masalah Bu Nuria. Yang pertama itu kan keefektifan, yang kedua itu kan visibilitas. Nah, kalau saya lihat dalam metode dan seterusnya itu kan lebih berfokus pada visibilitas, mungkin dalam penelitian saya. Terus kemudian pertanyaannya adalah bagaimana proses, prosedur, instrumen dalam mengukur keefektifan di rumusan masalah pertama itu Bu Nuria. Nanti Bu Nuria mendesainnya bagaimana untuk menjawab rumusan masalah pertama. Terus kemudian yang kedua tentang manfaat penelitian. Ini saya dulu juga ketika di salah satu penguji itu menanyakan tentang manfaat yang itu ternyata bisa menjawab bagaimana penelitian kita multidisipliner, interdisipliner atau transdisipliner. Di manfaat penelitian Bu Nuria, apakah manfaat atau pihak-pihak dalam secara praktis itu ada yang berefek dari manfaat penelitian Bu Nuria selain di pendidikan gitu, atau di bidang lain yang Bu Nuria angkat gitu. Kalau misalkan ada, itu mungkin bisa menjadi nilai plus dalam sudut pandang multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Oke, terima kasih. Nih, sampun Bro. Terima kasih Pak Khalik. Ada pertanyaan lain? Monggo silakan. Izin Bu Nuria dan Prof. Ujang. Ya, silakan Mbak Mira.
Ini melanjutkan pertanyaan Pak Kholik ini karena kebetulan sama. Oh, oke, ngapunten lupa. Nggih, Prof Ujang. Saya Amira dari UNESA, Prof. Nggih. Boleh lanjut nggih, Prof? Nggih. Sepertinya meskipun satu gedung dengan Prof Ujang, tapi jarang bertemu Prof Ujang. Nggih, ngapunten jarang muncul sayanya. Nggih, melanjutkan pertanyaan dari Pak Kholik, sebenarnya tadi juga menjadi angan-angan saya gitu. Bagaimanakah terkait dengan tujuan penelitian kedua, yaitu kualitas visibilitas ini, Bu Nuria nanti memang di bab 3 saya lihat banyak paparan tentang visibilitas, tetapi secara konkret bagaimanakah menghitung, menunjukkan kualitas dari visibilitasnya, menurut saya mungkin lebih bisa bagaimana ya dikelompokkan begitu Bu Nuria. Di halaman 20 Bu Nuria memang menuliskan tentang visibilitas materi, media, dan kesesuaian bahasa. Namun keterkaitan antara kualitas visibilitas dengan visibilitas materi, media, dan kesesuaian bahasa itu kok saya belum melihat benang merahnya begitu. Mungkin bisa ditambah narasi atau pengantar menuju dari kualitas visibilitas menuju 3 visibilitas yang ingin dibahas. Mungkin ini ke arah saran ya Bu. Jadi kalau tadi Pak Kholik ke pertanyaan, saya saran aja sesuai pesan Bu Nuria. Terima kasih Bu Nuria, terima kasih Prof Ujang. Terima kasih Bu Mira. Sudah cukup 3 nggih, Prof? Langsung jawab. Ya, kalau masih ada yang lain, barangkali sekaligus dijawab yang mungkin mendekati sama, ya kan? Diundang yang lain, biar menjawab. Silakan teman-teman. Barangkali ada tanggapan, saran. Mohon izin Bu Nuria. Ya, silakan Bu Lili. Oke. Mohon izin Prof Ujang, Bu Nuria. Saya Bu Lili dari Lamongan, temannya Pak Kholik. Beliau Juragan Lili, Pak Prof. Saya menyambung dari Bu Diana tadi yang membahas tentang benar ini visibilitas ini, kalau saya di judul saya itu saya pakai sebagai model pembelajaran smart belief itu sebagai model pembelajaran. Kalau Bu Nuria ini turning it ini sebagai itu tadi ingin dijelaskan lagi. Kemudian jenengan untuk menguji kelayakan materi atau isi dari entah itu tadi jenengan bilang desain pembelajaran atau model dari visibility turning it-nya Bu Nuria tadi untuk menguji kelayakan materi penjenengan tadi. Oke, terima kasih Bu Nuria. Ya, terima kasih Bu Lili. Masih ada lagi atau sudah? Izin bertanya, Bu Nur ya. Silakan, Pak Ade. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya Nardin Sekamu, saat ini sudah berada di Surabaya, asal dari Manado. Terima kasih. Pertanyaan saya. Bentar, namanya nggak jelas. Oh, baik, Prof. Baik, Prof. Nama saya Nardian Syahkamumu, nama panggilannya Adi, Prof. Adi? Iya, Prof. Ya. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan ke Bu Nuria. Menarik sekali Bu Nuria tadi penjabaran tentang e-learning aid, di mana menambah wawasan kami juga yang baru ini juga mendengar yang tadi penjabaran tentang e-learning aid. Kemudian melihat pada
halaman 17. Di situ ada tentang model pembelajaran CRRC dari Slavin, kemudian Mbak Nuria juga mengambil model pembelajaran e-learning dari Rosenberg. Yang jadi pertanyaan saya, di manakah letak novelty-nya dari proposal dari Mbak Nuria tersebut? Apakah e-learning egg itu sendiri merupakan bagian yang dikaitkan antara model pembelajaran CRRC dan e-learning tersebut atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Ya. Teman-teman yang lain, monggo silakan. Ya, sambil menunggu Bu Nur, ini kan pertanyaan Pak Kolik, Bu Amira, Bu Lili punya keterkaitan kan, bisa jawab sekaligus, silakan, tidak apa-apa. Yes, siap. Baik, saya akan mulai menjawab dan menjelaskan dari pertanyaan Bu Diana terlebih dahulu. Tadi pertanyaan tentang model atau strategi memang belum saya cek ulang sih Bu Diana. Jadi lebih kalau saya jawab dari versi saya itu lebih ke model. Jadi menjawab pertanyaannya Bu Lili juga. Jadi karena lebih mendekati itu e-learning itu model pembelajaran. Kalaupun masih ada strategi itu mungkin masih terpengaruh dari artikel saya yang lain yang sebelumnya itu saya menyebutnya strategi, dan itu memang juga ketika bimbingan itu dipertanyakan pasti kan, kalau tidak konsisten kan membuat pembaca itu pasti bingung ini arahnya kemana, dan saya akan menjawab itu model pembelajaran. Kemudian di bab 2, perlukah visibilitas itu dijelaskan di situ? Sebenarnya visibilitas itu perlu tidak perlu itu saya pikir bisa diambil kalau melihat dari contoh artikel jurnal yang mengangkat tentang visibilitas, terutama visibilitas membaca pemahaman. Ada beberapa artikel yang memang menampilkan literatur review, ada yang tidak begitu, jadi secara implisit. Nah, mungkin kalau saya di sini belum menampilkan, jadi hanya menyinggungnya di bab 3 dan di bab 1. Cuman nanti kalau memang dibutuhkan seperti itu ya bisa saya tampilkan, karena saya perlu menjelaskan bagian konsep visibilitas itu seperti apa, karena banyak yang tidak mengetahui itu begitu. Dan kenapa visibilitas ini yang diangkat, karena dasarnya dulu awalnya itu saya ingat ketika saya membaca buku teori tentang penelitian pengembangan, di sana untuk teori pengembangan itu R&D itu tidak hanya mahasiswa S3 saja yang melakukan, tetapi mahasiswa mahasiswa S2, S1 bahkan sekarang itu banyak produk penelitian pengembangan. Nah, yang membedakan kita dengan tulisan kita atau penelitian kita dengan strata mahasiswa S1 dan S2 itu adalah salah satunya di sana ada include visibilitas begitu. Terus saya semakin yakin kata visibilitas ini diangkat ketika di pedoman penelitian Simlitapmas ya atau DRPM itu untuk salah satu luaran produknya itu adalah dalam bentuk visibilitas tadi. Nah, itu semakin menguatkan saya untuk mengangkat ini, bahwa ini sebenarnya mulai marak diangkat. Jadi salah satu luaran selain produk itu berupa buku atau artikel jurnal, itu salah satunya produknya adalah visibility study. Nah, itu yang diminta. Nah, itu akhirnya semakin membulatkan saya untuk mengangkat visibilitas. Kemudian ketika bimbingan, dan itu didukung oleh pembimbing 2 waktu itu, dan saya diminta untuk melihat apakah banyak yang mengangkat visibilitas di artikel-artikel Scopus yang tahun-tahun sekarang begitu. Nah, ternyata ketika saya cari-cari ada banyak yang mengangkat itu, cuman yang di Indonesia itu masih belum banyak saya temukan, terutama untuk visibilitas yang berhubungan dengan komprehensif reading atau membaca pemahaman seperti itu. Kemudian untuk Pak Holik tadi tanya apa ya?
Pak Holik tadi, saya Bu Amira, Bu Amira dulu ya Pak. Saya ingatnya Bu Amira. Untuk Bu Amira betul Bu, saya belum untuk visibilitas saya belum, ini penampakannya saya masih perlihatkan layoutnya untuk layout konsepnya saja untuk visibilitas. Jadi nanti rencananya itu saya turunkan dalam bentuk kisi-kisi wawancaranya itu seperti apa. Nah, itu yang belum saya tampilkan memang betul. Terus nanti ke analisis datanya nanti saya memakai pengukuran apa. Itu yang belum saya tentukan. Nah, sementara ini saya masih mencatat di situ pakai skala Likert begitu, karena untuk tuntutan presentasi hari ini sebenarnya saya masih mencari sebenarnya banyak referensi untuk korespondensi untuk kuesioner itu sendiri, untuk visibilitas itu banyak ada di jurnal-jurnal, dan saya belum memilah-milah lagi nanti gambarannya seperti apa. Nah, gambaran visibilitas itu sederhananya tuh gini, nanti hasil penelitiannya itu nanti berupa, kan ini visibilitas itu kan kelayakan gitu ya, kelayakan model pembelajaran saya ini apakah layak atau tidak gitu diterapkan di kampus ini. Nah, otomatis nanti penilaiannya adalah dalam bentuk persentase, kelayakannya seperti apa, ada berapa yang layak, ada berapa yang tidak. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu dalam bentuk persentase. Seperti itu Bu Amira. Untuk Pak Holik tadi apa ya Pak ya? Okay. Ini Bu, tentang rumusan masalah pertama itu keefektifan, itu bagaimana pengukuran dan instrumennya, terus kemudian tentang manfaat apakah menyangkut bidang-bidang lain juga. Iya Kak, terima kasih Pak. Untuk keefektifan di rumusan masalah ini kata keefektifan ini kan bisa melekat pada penelitian eksperimen yang jelas, karena keefektifan di sini itu lebih ke kuantitatifnya. Jadi karena efektif, saya hanya mengambil kelompoknya itu kelompok eksperimen. Nah, itu maksud saya. Nah, ini untuk rumusan masalah ini juga belum sampai di situ pembahasannya, apakah ini disetujui oleh dosen pembimbing atau belum, tapi ini berdasarkan dari apa yang saya cari. Jadi maksud saya keefektifan di sini itu keefektifan dari model pembelajarannya itu dengan pisau analisisnya itu nanti eksperimen gitu, dimana keefektifan itu mengambilnya ya dari kelompok eksperimen itu tanpa ada kelompok yang lain. Itu yang saya maksud. Apakah kata keefektifan itu bias, mungkin bagi Pak Holik itu bias ya, jadi mungkin juga nanti bagaimana nanti keputusan dari proses pembimbingan. Nah, saya juga kurang tahu, semoga, tapi maksud saya keefektifan di situ tuh seperti itu Pak. Kemudian untuk manfaat, terima kasih, saya pikir itu masukan ya Pak Holik ya, manfaat. Ya, itu sebenarnya kan saya cari manfaat lain, itu seperti apa yang bisa terkait atau berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian untuk Pak Adi tadi tanya tentang hubungannya ECRSC tadi ya. Itu sebenarnya di sini harusnya saya tampilkan satu saja untuk kerangka berpikirnya, yaitu kerangka berpikir yang halaman 18 saja. Nah, ini kemarin ini adalah turunan sebenarnya CIRC itu ada turunan dari model pembelajaran CIRC begitu kan. Nah, kemudian karena ini pembelajarannya saya sesuaikan dengan keadaan yang sekarang dan keadaan di kampus ini, otomatis saya turunkan model pembelajaran itu yang sesuai dengan apa yang ingin saya capai di penelitian ini. Akhirnya terciptalah e-turning aid itu. Nah, kata e-turning aid itu sebenarnya sudah dapat masukan dari beberapa dosen sebelumnya untuk segera mengganti dari dosen mata kuliah yang MKPD 2 ke 1, lupa saya. Kemudian dari dosen pembimbing juga meminta dasar penguatan dari nama itu. Kalau tidak, diganti saja. Nah, saya belum menggantinya. Sementara itu seperti itu. Seperti itu, Pak Adi. Tadi sudah dijawab semuanya. Nggih, sampun. Silakan kembalikan ke penanya, apa sudah merasa dipuaskan semuanya atau butuh dipuaskan lagi, silakan.
Ya, silakan Bu Diana, Pak Holik, Bu Amira, Bu Lili, Pak Adi. Barangkali ada tambahan atau bagaimana? Silakan. Kalau saya sudah. Kalau saya sudah cukup. Terima kasih, Bu Amira. Bu Nuria. Cukup, Bu Nuria. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Sudah cukup, Prof. Mungkin apa dibuka pertanyaan lagi? Ya kan, barangkali teman yang lain ada sumbang saran, silakan. Mungkin Bu Elsa, Pak Fatoni, Pak Angkin, Pak Mikael, Pak Ardi, monggo silakan. Pak Hairul, silakan. Belum saya sebut. Sampai atik bengkok, Ma. Sampai atik bengkok, Ma. Mohon izin Bu Nuria. Ya, silakan Mangkin. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Prof, saya Engkin Suwandana dari Mojokerto. Ingin memberikan atau sedikit pertanyaan yang berbeda dari teman-teman. Kalau melihat judul tadi kan yang diangkat itu kepada kemampuan membaca. Sedangkan mata kuliah MKDI itu biasanya adalah tujuan dari mata kuliah tersebut adalah membekali mahasiswa kesehatan itu untuk kemampuan menulis, terutama di tugas akhir, istilahnya begitu. Nah, yang menguatkan Bu Nuria untuk memilih kemampuan membaca itu apa Bu pertimbangannya? Kenapa kok bukan memilih menulis begitu? Karena kalau MKDI itu kan untuk mempersiapkan kepada tugas akhirnya nanti atau menulis proposal atau sampai menulis karya ilmiah. Begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Angkin. Teman-teman yang lain? Mama terus obsesi sama kakak, Ma. Sambil menunggu saya jawab dulu ya, Bro. Silakan. Baik Pak Angkin, jadi terima kasih pertanyaannya. Memang betul itu yang ditanyakan Pak Angkin adalah fokus dari MKU dimanapun mata kuliah Bahasa Indonesia itu adalah untuk penyusunan karya tulis ilmiah. Betul memang itu. Nah, dalam struktur 12 kali pertemuan materi itu sebenarnya fokusnya itu untuk mendukung itu. Untuk mendukung agar mahasiswa di luar prodi Bahasa Indonesia itu meningkat kemampuannya untuk menyusun karya tulis ilmiah. Nah, kenapa di sini saya mengambil tema membaca atau fokus pada membaca ini? Makanya tadi saya singgung jadi di materi perkuliahan di modul atau di buku selain untuk menulis di situ juga ada materi membaca kritis. Nah, dari materi membaca kritis ini yang saya kembangkan selama di sini itu membaca kritis gitu. Jadi sebenarnya selain menulis kita memasukkan 4 kemampuan berbahasa sih Pak. Jadi ada berpidato, mereka juga latihan presentasi, selain menulis, terus kemudian ada membaca juga, kegiatan membacanya tapi lebih fokus ke membaca kritis, di mana itu yang sesuai dengan porsi membaca untuk mahasiswa. Jadi bukan lagi pada membaca pemahaman sebenarnya. Nah, menariknya kenapa saya ambil membaca pemahaman? Karena berdasarkan kasus yang di awal tadi, kenyataan yang di awal tadi, fakta-fakta yang di awal tadi bahwa kemampuan wacana kefarmasian di sini tuh ternyata perlu ditingkatkan. Nah, disitulah saya akhirnya fokus ke membaca pemahaman. Karena sebenarnya kalau melihat di jurnal-jurnal, artikel jurnal untuk membaca, banyak yang mengeluh
keluarkan, mereka itu meneliti untuk baca pemahaman, pasti untuk kemampuan membaca awal gitu untuk anak SD, SMP, TK dan sebagainya begitu. Nah, inilah menariknya di sini kenapa saya fokus ke sini. Makanya saya butuh membaca yang tidak biasa begitu, yang membaca yang disesuaikan dengan tahapan di mana di sini itu sebagai mahasiswa bukan sebagai siswa. Jadi makanya saya memakai pendekatan model pembelajaran yang kooperatif tadi, di mana membacanya juga bukan membaca teks, tapi mereka mengintegrasikan dari video ke teks gitu, kemudian didiskusikan dan melalui proses-proses membaca yang disesuaikan sesuai dengan tingkatnya, yaitu membaca mahasiswa seperti itu Pak. Jadi mungkin lebih ke ini konsep yang saya tawarkan begitu. Jadi kalau memang untuk fokusnya memang betul di CPL juga saya tulis bahwa fokusnya untuk mata kuliah bahasa Indonesia itu adalah penyusunan karya teks ilmiah. Seperti itu Pak Angkin. Bagaimana tanggapannya? Silakan. Baik Bu, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Pak Fatoni mungkin mau tanya, silakan. Baik, karena diberi kesempatan. Jadi ini merupakan gabungan-gabungan dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan rekan-rekan semuanya. Berangkat dari pertanyaannya Pak Engkin begitu ya. Jika hasil responnya dari Bu Nuria itu adalah peningkatan pemahaman dari mahasiswa atau objek yang akan dikaji. Nah, pada sebentar nih Pak Fatoni. Nggih. Saya Ahmad Fatoni dari Mojokerto, Prof. Ujang. Ya. Pak Engkin. Silakan. Nggih. Oke, bisa saya lanjutkan lagi. Jika memang seperti respon yang diberikan Bu Nuria terhadap Pak Engkin tadi, yakni tentang bagaimana pemahaman mahasiswa terkait dengan membaca. Itu respon yang saya ambil. Kemudian ada respon yang tadi dilontarkan kepada teman-teman sebelumnya bahwa penelitian ini menguji layak tidaknya layak tidaknya model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang dijadikan fokus di dalam penelitian ini. Berangkat dari dua hal itu, yang mau saya tanyakan yakni bagaimana mengukur pemahaman dari mahasiswa jika nanti ada dua fokus yang saling berjarak gitu ya. Yang pertama menguji terkait dengan apa yang hendak digunakan untuk meningkatkan pemahaman. Kemudian yang kedua capaiannya juga untuk meningkatkan pemahaman. Sebenarnya arahnya ini mau menguji pemahamannya atau menguji metodenya kayak begitu. Karena ketika di dalam sastra Ebroff mengemukakan tentang pemahaman bahwa pemahaman tentang sastra itu berlapis ya, di mana lapis pertama itu akan memunculkan makna pertama, lapis kedua akan memunculkan lapis kedua, hingga lapis yang kesekian makna yang dihasilkan, pemahaman yang dihasilkan terhadap karya sastra pun akan berubah sesuai dengan pemahaman yang dilakukan oleh apresiator. Nah, terkait dengan itu saya mohon respon dari Bu Nuria. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatoni. Terkait dengan capaian ya peningkatan pemahaman membaca itu kerangka kerja yang saya konstruk di sini itu untuk model yang harus saya jelaskan, saya dudukkan, maksudnya untuk agar Pak Fatoni lebih jelas, yaitu model e-turning aid ini belum pernah dilaksanakan. Ini model baru begitu ya Pak. Jadi model ini itu harus saya ketahui terlebih dahulu keefektifannya begitu. Nah, ini apakah efektif atau tidak? Sebenarnya saya sudah melakukan seperti yang saya jelaskan di kelas satu kelas saja di tahun 2021. Tapi saya masih merasa kurang karena itu hanya uji coba saya yang pertama, apakah efektif atau tidak. Kemudian
ternyata pembelajaran itu saya ketahui bisa dilakukan lagi, tapi saya butuh kelas yang lebih banyak. Itu sebenarnya kata kuncinya untuk pencapaian pemahaman itu di situ. Jadi saya harus mengetahui dulu keefektifannya. Nah, baru setelah itu langkah selanjutnya adalah saya ingin mengetahui kelayakan dari model itu, begitu. Jadi untuk peningkatan pemahamannya itu letaknya ada di dalam model pembelajaran tersebut. Jadi dengan model pembelajaran tersebut kemampuan mahasiswa meningkat. Sebenarnya begitu kan. Keinginan peneliti itu seperti itu, dengan adanya treatment yang diberikan, nilai UTS dan UAS yang sebelumnya rendah itu bisa meningkat, begitu. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Nah, setelah diketahui, bersamaan dengan itu juga kelayakan dari model tersebut itu juga akan terketahui dengan metode wawancara terstruktur tadi. Jadi memang saling melengkapi kalau bisa dikatakan seperti itu. Kalau dibahasakan Pak Fatoni tadi kan di pemahaman dalam sastra itu kan berlapis. Mungkin seperti itu, tapi saya punya istilah sendiri untuk kerangka kerja dari penelitian ini adalah seperti itu. Tujuan utamanya itu untuk agar mahasiswa, yang pertama mahasiswa kemampuan membacanya meningkat. Karena kemampuan membaca meningkat, karena temanya tentang kefarmasian, harapannya di mata kuliah inti di sini di kefarmasian itu mereka meningkat juga nilainya. Begitu, harapannya seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain ada proses untuk menguji kelayakan dari model pembelajaran tersebut, di mana model pembelajaran tersebut, model e-learning aid ini apakah layak dijadikan model pembelajaran di sini. Item-item kelayakannya itu nanti yang akan dilakukan untuk diwawancara pada partisipan, bisa nanti dosen juga. Nanti kemudian itu nanti yang akan dikalkulasi, dipresentasi, kira-kira pembelajaran ini layak tidak dijalankan. Karena nanti saya yakin beberapa item pasti juga mungkin ada kesulitan-kesulitan, tidak mungkin model pembelajaran itu bisa mudah langsung diterima oleh partisipan gitu, ketika proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu Pak Fatoni. Mungkin tanggapannya bagaimana? Baik, cukup untuk arahannya, bisa ditangkap Bu Nuria. Terima kasih. Ya, saya pikir cukup Bu Nuria. Mungkin saya hanya beri catatan saja, penguatan saja ya. Judulnya cukup bagus dan menantang juga, seperti halnya kesan teman-teman ya. Hanya mungkin ada beberapa catatan yang perlu segera dipastikan karena diakui sendiri oleh Bu Nur, ini masih dalam proses ya. Sehingga muncul pertanyaan dari Bu Diana, sebenarnya strategi atau model gitu. Tadi dijawab juga memang ini masih dalam katakanlah pertimbangan ya. Mohon itu untuk segera dipastikan karena kebetulan ini muncul juga dalam rumusan masalah ya. Ini kan sangat riskan karena muncul dalam rumusan masalah kan fokus ya kan. Sehingga harus dipastikan kalau memang model ya semua rumusan masalah saling tali temali antara 1, 2, 3, 4 dan seterusnya mungkin ya. Itu juga terkait dengan model ya itu. Tolong ini untuk dipastikan supaya nanti jalannya penulisan itu lebih konsisten ya. Lalu mungkin untuk rumusan masalah, karena Bu Nur tadi mengarahkan pada hasil model ya, terakhir model. Maka dalam kaitan ini mungkin alangkah baiknya kalau model kan itu hasil uji coba saja ya. Tadi diakui adalah kuasi eksperimen ya.
masih dalam tataran uji coba. Kok saya berpikir alangkah baiknya bahwa model yang sudah dihasilkan tadi lebih baik itu juga diteskan secara pasti, bukan lagi uji coba ya. Makanya mungkin dimunculkan pada rumusan masalah ketiga ya terkait dengan bagaimana hasil penerapan model yang dihasilkan dari aspek visibilitasnya bagaimana. Kata visibilitas sebenarnya kan kalau dalam bahasa penelitian kuantitatif itu kan validitas dan reliabilitas ya kan. Validitas ketepatan tes dan reliabilitas itu masalah nilai keajegan ya, visibilitas tadi yang kita maksudkan ya. Nih, lalu karena arah visibilitas tadi, Bu Nur sudah mengarahkan masalah visibilitas materi, media dan penguasaan bahasa, maka tolong juga dilengkapi pada ketiga terutama ya, metode ya, itu kira-kira yang terkait dengan visibilitas materi, berarti validatornya ya, itu siapa ya, sehingga rambu-rambu istilahnya Bu Nur menetapkan validator itu dalam kapasitas, dalam tanda petik ahli, itu paling tidak ada gambaran yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Demikian juga validitas media atau validator penguasaan bahasa siapa. Silakan. Ini hanya masalah klaim yang harus disertai dengan argumentasi yang memang menguatkan ya. Lalu terkait dengan usaha untuk menghasilkan visibilitas tadi, yaitu dengan bentuk tes ya. Tes tadi objektif tes atau subjektif tes, benar? Objektif. Objektif saja. Untuk eksperimen objektif, untuk yang wawancara terstruktur nanti tentunya kuesioner itu, Prof. Kuesioner ya. Sehingga tidak ada yang subjektif tesnya ya. Ya, karena objektif tes itu kan memang koreksinya gampang. Tapi kan kalau tidak hati-hati manipulatif nanti ya kan. Karena apa? Kadang-kadang jawabnya ya, apalagi kalau umpamanya objektif tes tertutup. Berarti kan semua opsi sudah disiapkan ya kan. Tinggal milih A, B, C, dan sebagainya. Tadi kan modelnya Likert ya kan. Dan itu biasanya 5 opsi ya kan. Silakan, tidak masalah. Tapi untuk meyakinkan, karena yang hasil karya S3 lo ya, dokter lo ya, itu untuk menghasilkan objektivitas jawaban mahasiswa, tolong tambahkan opsi yang ke-6. Kalau Likert ya, yang ke-6. Jadi dia memilih jawaban yang mana itu disertai dengan opsi jawaban yang sifatnya terbuka, bukan tertutup lagi. Kalau yang mungkin Likert 1, 2, 3, 4, 5 tertutup, Anda sediakan ya. Coba tambahkan opsi satu lagi. Dia memilih jawaban ini argumentasinya apa? Kelasnya mahasiswa loh ya. Jadi nanti memilih tidak hanya centang, tetapi ada argumentasi yang memperkuat pilihan mahasiswa. Kenapa memilih opsi A, B, C, dan D, dan sebagainya. Itu yang saya sarankan. Tolong tambahkan opsi yang sifatnya adalah tentang objektif tapi terbuka. Jadi biarkan mahasiswa memilih jawaban mana saja, tetapi disertai dan pertanggungjawaban, yaitu argumentasi yang bisa memperkuat dia memilih A, B, C, dan sebagainya. Silakan. Ya, sebenarnya andai kata ditambahkan subjektif tes kan tidak ada salahnya, toh.
Jadi untuk memperkuat, jadi jangan objektif saja. Itu kan ya gampang nilai koreksi ya kan, itu loh. Iya, Bro. Coba baca buku tes ya, karena memang kuantitatif ya. Soal wawancara itu untuk mendukung boleh saja, tidak apa-apa. Yang penting bahwa tes ini karena untuk membuat klaim ya, bahwa media yang dihasilkan itu betul-betul valid dan reliable, atau yang Anda katakan ya, itu visible dan sebagainya, itu hendaknya memang betul-betul didukung oleh medium, ya, instrumen tes yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau S1 boleh, karena baru belajar penelitian ya kan, ini S3 sudah harus betul-betul ya digarap sing temenanan ya biar mungkin dibimbing suami tidak apa-apa, yang penting nangkene kan ahli ya, tidak masalah ya kan, itu nang omah kok jangan aja mung dikon ngene-ngene tok, sekali-kali diakali kon marai gawe instrumen yang pas ya, silakan tidak apa-apa ya. Jadi saran Bu Diana tadi betul ya, harus lebih tegas. Ini strategi atau model. Soal nanti model sudah dihasilkan, nanti kemudian kalau strategi itu mungkin pada kesimpulan ya, bahwa model yang Ibu Nur hasilkan itu nanti menjadi strategi oleh guru tertentu untuk kepentingan pengajaran, bagus, tidak apa-apa. Tapi dalam pendidikan ini hendaknya tegas bahwa menghasilkan satu model, tetapi model itu tidak hanya sekedar berhenti sampai pada treatment, sampai pada betul-betul diuji cobakan di lapangan, yang tidak hanya sebatas menghasilkan modelnya. Setelah model dihasilkan, kemudian uji visibilitas itu tadi coba di lapangan, kira-kira apa yang menjadi simpulan itu cocok dah. Jangan-jangan nanti kalau di lapangan itu nanti masih ada katakanlah bias-bias tertentu. Ini kan sekaligus sebagai ya treatment terakhir untuk membuat simpulan ya. Jadi saya pikir itu yang perlu Pak Ujang sampaikan. Nah, terkait dengan keutuhan, karena memang ini masih dalam konteks bimbingan, ya tolong untuk jurnal yang bereputasinya ditambahkan ya. Lalu tadi istilah Bu Nur yang mengatakan bahwa judul visibilitas ini belum ada yang meneliti atau masih baru, itu hati-hati loh ya. Klaim itu kadang-kadang menyesatkan. Ya, kita harus menyadari kemampuan kita dalam berselancar untuk ke berbagai perpustakaan dan mungkin jurnal yang ada kan terbatas. Makanya untuk tidak terjebak ada klaim yang seolah-olah bahwa aku yakin loh ya barang anyar, makanya statementnya itu dibuat lebih longgar, dipertanggungjawabkan sejauh pemahaman atau pengetahuan peneliti itu, sehingga masih ada batasannya. Kalau dikatakan ini barang baru, itu bisa menjebak Anda. Loh, sudah seberapa jauh perpustakaan yang Anda kunjungi? Seberapa banyak buku-buku yang sudah Anda baca? Nanti jangan ada yang kelewat. Yang kelewat mungkin sudah ada, nah, terjebak Anda Bu Nur ya. Tolong klaim itu coba juga dibuat terbuka, sehingga Bu Nur sebagai seorang ahli nantinya itu tidak membuat klaim yang menyesatkan orang lain ya kan. Ya, tuh. Lalu terkait dengan masalah tata tulis ya, terutama terkait dengan daftar pustaka. Daftar pustakanya coba kan spasinya 1, kecuali antar referensi lo ya, ditandani mana ya. Atau mungkin aturannya seperti itu, saya tidak tahu ya, karena saya belum membaca yang terakhir aturan dari pasca, tapi sepengetahuan Pak Ujang, yang dalam satu referensi itu spasinya tunggal rapat, kemudian antar referensi baru spasi ganda. Itu, tolong itu untuk dibenahi, tapi saya pikir ini sudah satu progres dan kemajuan yang cukup bagus,
Sehingga harapan saya silahkan nanti efektif dengan pembimbing, promotor, sehingga nanti hasilnya lebih valid ya. Dan Pak Ujang kan hanya saya bertiga, Pak Anas, Pak Mul, dan saya sendiri mengampu mata kuliah proposal. Sehingga apa? Nanti yang paling efektif dengan promotornya. Sehingga hanya saran-saran saja yang kami sampaikan ya. Tapi tolong yang semua kan ada 3 bidang ya. Pak Anas itu sastra, Pak Mul itu linguistik, dan Pak Ujang ke arah pembelajarannya ya. Tolong untuk masing-masing pembidangan itu nanti kalau menghasilkan artikel yang juga dicangking no. Untuk sastra nyangking Pak Anas, untuk linguistik nyangking Pak Mul, untuk pembelajaran ya Pak Ujang diikutkan supaya apa? Saling simbiosis mutualistis ya. Itu aja yang saya sampaikan ya. Terima kasih. Perkuliahan sudah berjalan dengan baik. Bu Nur sudah menyajikan dengan baik pula dan terbuka. Saran dari teman juga diterima dan teman-teman kebetulan memang gampang puas ya. Sehingga Pak Nur, teman-teman baik-baik di sini. Baik semua. Teman-teman semua. Yang laki-laki berarti Bu Nur termasuk hebat ya kan, tidak apa-apa ya kan. Nah, saya kira itu saja ya. Nanti atau kemis yang akan datang kita akan luring atau daring, nanti kita membuat kesepakatan baru saja ya. Karena apa? Kadangkala ada tugas mendadak sehingga hal yang sudah kita rencanakan kadangkala harus ditata ulang lagi. Seperti pertemuan pertama dulu, saya kena sakit itu sampai 1 bulan suaranya agak keluar, akhirnya belum pernah muncul ya. Tapi tidak apa-apa, memang mata kuliah ini sudah saya ampu bersama Pak Anas, Pak Mul itu beberapa periode ya, sehingga sudah ada kesepakatan bahwa kita berbagi saja tidak apa-apa. Makanya untuk terakhir ini Pak Ujang yang muncul, dan nanti Mbak Notri ya dan teman-teman nanti untuk semua proposal yang sudah diedit, dibenahi bersama-sama. Pak Ujang tekan, tolong nanti proposal editan itu Anda susun dalam bentuk buku yang diberi judul, ya katakanlah kemarin sudah saya sampaikan pada PJ pembelajaran ya, itu nanti sehingga apa? Kalau nanti karya untuk angkatan Mbak Nur dan teman-teman itu terabadikan dalam bentuk satu buku yang dikemas sedemikian rupa, itu kan nanti dipajang di rak juga pantas. Jangan sampai hanya sekedar kuliah selesai dibuang. Apalagi Mbak Nur nanti dan teman-teman setelah selesai kan berpisah. Yang dari Lamongan pulang ke Lamongan, dari luar Jawa ke luar Jawa. Tapi kalau terabadikan dalam bentuk buku, tetap ada kenang-kenangan. Apalagi nanti untuk tiap masing-masing proposal itu, coba fotonya dipajang juga. Ada foto identitasnya masing-masing, sehingga dalam buku itu sekaligus sebagai album foto teman-teman sekaligus karya yang akan dibuat menjadi karya monumental berupa disertasi. Itu jadi pesan Pak Ujang itu nanti untuk katakanlah tugas akhirnya adalah dalam bentuk buku. Diberi judul sudah saya sampaikan pada PJ-mu ya, saya tidak lupa judulnya ya kan. Yang jelas bahwa ini kumpulan dari pemikiran calon-calon dokter untuk angkatan tahun tertentu. Tapi itu Mbak Nur, makasih partisipasinya semua teman-teman. Salam sehat selalu. Tetap Anda menggunakan masker di luar karena apa? Katanya muncul lagi generasi baru ya. Kalau kemarin
dari corona menjadi apa itu kemarin? Omikron. Omikron, Omikron ya. Nah sekarang katanya baru lagi di Surabaya juga mulai mewabah lagi, karenanya Pak Ujang pesan tetap anak-anak kami untuk bisa tetap sehat walafiat. Nanti saat di wisuda menjadi dokter, dia betul-betul bisa termanfaatkan. Karena apa? Saya prihatin mahasiswa yang menjadi dokter kemarin ada yang ternyata meninggal dunia. Bu Lulu itu menjadi dokter dari PJRI, itu teman saya juga. Ternyata terlalu ngoyo, itu akhirnya dibawa pulang ke akhirat, termasuk seperti kemarin ya, itu teman saya sendiri, yaitu mantan kaprodi saya jurusan juga meninggal juga. Jadi istilahnya Pak, kuliah itu ya dibuat santai saja, santai tapi serius, jangan sampai akhirnya mengalahkan fisiknya. Jadi waktunya istirahat ya istirahat, dan sampai dibuat ngoyo banget sehingga apa? Akhirnya fisik kita kalah. Jadi pesan Pak Ujang itu, jadi silakan Anda terlahir sebagai dokter-dokter, termasuk Pak Ujang ikut andil, tapi mudah-mudahan nanti menjadi dokter yang betul-betul kontributif, memanfaatkan ilmunya, jangan sampai karena terlalu ngoyo, tidak mempertimbangkan jasmani, akhirnya apa? Yang kalah jasmaninya sampai akhirnya tidak bisa bertahan sampai dengan merasakan pemanfaatan dari hasil jerih payah kuliahnya. Itu yang saya sesalkan. Mudah-mudahan angkatan Mbak Nur dan teman-teman ber-12 atau berberapa nih? 16. 16 ya? 16, Prof. Ya, 16 sehat semua ya. Jangan nanti kalah koyo wingi. Teman-teman saya banyak itu yang akhirnya tebal di jalanan itu. Mudah-mudahan angkatan ini utuh sampai dengan lulus Pak Ujang menyaksikan wisudanya yang bisa sukses dan berhasil. Kiranya itu, terima kasih. Selamat sore, kuliah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk yang berkeyakinan lain. Monggo, makasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih Mbak Nur, terima kasih Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang. Ya. Mbak Nur. Sekian kali. Makasih, Prof. Ya keluar ya. Nggih.